Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wa kafa. Wassalatu wassalamu ala rasulillahil mustafa wa ala alihi wa sahbihi wa man wafa. Amma ba'd. Fa ya ibadallah, usi nafsi wa iyyakum bi taqwallahi faqad fazal muttaqun. Fala tamutunna illa wa antum muslimun. Faqala ta'ala: Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. وقال يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. Bapak dan Ibu sekalian, saudara-saudariku rahimani wa rahimakumullah, semoga Allah senantiasa melekatkan rahmatnya kepada kita, mencintai kita, dan menilai aktivitas kita sebagai ibadah yang diikhlaskan kepadanya, sehingga memiliki bekal yang cukup sebelum kita kembali kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita awali pertemuan kita dengan bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah masih memberikan kesempatan yang luas, waktu yang senggang, kita dapat meluangkan waktu untuk mendekati Allah melalui tuntunan agamanya. Semoga waktu yang kita luangkan di hari ini dinilai oleh Allah sebagai kebaikan terbaik yang pernah kita persembahkan selama hidup kita. Tadi sebelum kita mulai ta'lim, Ustaz Iman menyampaikan hadis Nabi SAW sebagai motivasi kepada kita, dan supaya kita mengawali ta'lim dengan benar, ya, diniatkan dengan baik, lakukan karena Allah, sehingga nanti apa yang akan disampaikan mudah diterima, ya, lancar diuraikannya, dan melahirkan manfaat yang bisa kita praktekkan, ya. Ta'lim itu bukan sekedar transfer informasi, saya sampaikan, antum dengar, tapi tidak pernah dipraktekkan, ya. Itu tidak diinginkan. Nah, hadis tadi yang dibacakan oleh beliau itu hadisnya sahih. Setidaknya tercantum di dalam 3 kitab hadis yang utama. Satu, ada hadis di riwayat Muslim, nomor hadis 1389. Kedua, di At-Tirmidzi, nomor hadis 2682. Dan redaksi yang paling lengkap itu ada di Ibnu Majah, nomor hadis 219. Ya. Jadi yang tadi baru sepotong saja disampaikannya. Ya. Kalau mau lebih lengkap kita bacakan: Man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahhalallahu lahu tariqan ilal jannah. Ini baru setengah kalimat. Siapa yang menyiapkan, siapapun, laki-laki, perempuan, kecil atau dewasa, tua atau muda, yang menyiapkan dirinya menempuh satu jalan untuk belajar tuntunan agamanya, walaupun hanya sedikit saja. Anda mungkin cuma belajar satu hadis, satu ayat, Masya Allah. Perhatikan, setiap langkah yang dia lalui, sahhalallahu lahu tariqan ilal jannah, akan dibalas oleh Allah dengan kemudahan langkah menuju surga. Ini baru setengahnya. Wa innal malaikata, kita lanjutkan, dan sungguh para malaikat itu, kalau kita mengetahuinya, la tad'u ajnihataha, membentangkan sayapnya, ridwan li talibil ilmi, memberikan ridha kepada para penuntut ilmu, ya. Jadi jangan dikira antum saat berangkat dari rumah meniatkan untuk ta'lim itu berjalan begitu saja, tidak, ya. Malaikat itu menaungi kita dengan izin Allah. Diperintahkan itu. La tada'u, kalimatnya pakai lam taukid, la bukan li, ya. Pasti, ya. Menunjukkan pasti tanpa ragu, ya. Walaupun kita tidak melihatnya, malaikat membentangkan sayapnya, ridwan li talibil ilmi, menaungi dan memberikan ridha pada para penuntut ilmu. Nah, ridhanya malaikat di sini itu punya 2 arti setidaknya. Yang pertama, kata para ulama hadis, al-istighfaru lahu, ya. Memohonkan ampunan kepada Allah, ya. Jadi jangan dikira saat antum berangkat dari rumah sampai hadir di sini, sampai pulang lagi, itu hampa begitu saja, ya. Malaikat itu sudah tunggu antum mau istighfar atau tidak, ya. Mau minta ampun atau tidak kepada Allah, ya. Barangkali ini cara Allah untuk menyayangi kita, ya. Banyak dosa yang pernah kita lakukan, barangkali dihadirkan hari ini, diberikan kesempatannya, orang lain belum tentu dapat. Allah sayang dengan kita, ingin mengampuni setiap detak langkah kita berdasarkan dosa yang kita bawa, ya. Karena itu sering saya sampaikan, kalau Anda berangkat dari rumah untuk ta'lim, isi dengan baik, dengan zikir, ya. Tepikan itu hal-hal yang memalingkan kita dari kebaikan, ya. Kadang-kadang kita lihat rumah orang, kita komentari, lihat mobil orang, kita komentari, ya. Daripada antum berbicara yang tidak bermakna, sesuatu yang tidak bermanfaat, kenapa tidak perbanyak istighfar, ya. Karena itu syaitannya tidak biasa, ya. Syaitan itu paling tidak mau seorang manusia 2 hal. 1, dapat hidayah, 2, dapat ampunan, ya. Jadi sudah kerja keras, capek-capek puluhan tahun, tiba-tiba diampuni, syaitan tidak mau, ya. Karena itulah setelah saat antum berangkat dari rumah itu, banyak ditampakkan di hadapan kita, supaya terpaling kita dari zikir pada Allah Subhanahu wa Ta'ala, ya. Dan yang kedua, itu ta'minud doa bil khair, mengaminkan orang-orang yang berdoa dalam kebaikan, ya.
Diperbanyak doa kepada Allah, mohon kebaikan-kebaikan, subhanallah. Ya. Perhatikan, kalau kemudian antum duduk di sini, hadisnya pindah sebetulnya. Di hadis Muslim nomor hadis 2700. Tadi kan baru berangkat ya, Masya Allah. Baru berangkat itu. Ya. Kemudian sudah duduk di majlis ilmu, Anda akan belajar. Pindah hadisnya, Muslim nomor hadis 2700 dari Abu Hurairah. Ya. Perhatikan kalimatnya. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, kata Abu Hurairah, ya. Majtama'a qaumun fi baitin min buyutin nahi. Tidak pernah akan berkumpul satu komunitas muslim di salah satu rumah Allah, baitin min buyutillah, salah satu rumah Allah, yatluna fihi kitab Allah. Di sana mereka belajar tentang tuntunan kitab Allah. Wa yatadarasunahu fima bainahum. Kemudian mendiskusikan apa yang mereka pahami itu satu dengan yang lainnya, illa, kecuali. Ini masih belajar ya, belum pulang. Perhatikan, nazalat alaihimus sakinah. Akan diberikan ketentraman dalam hati mereka. Ya. Ini petunjuk dari Rasulullah. Taklim yang baik itu adalah taklim yang memberikan ketenangan dalam jiwa. Mendekatkan kita dengan Allah. Ya. Jadi bukan taklim biasa, bukan taklim yang mematikan hati, banyak tertawanya, kisah-kisah yang tidak jelas. Ya. Kalau cuma sekedar ingin lucu-lucuan, ingin cari sesuatu yang menghibur, nggak usah ikut taklim. Ya. Cari saja acara-acara yang menghibur, ya. Bacaan-bacaan yang membuat kita bisa tertawa. Taklim itu fungsinya mendekatkan kita dengan Allah. Ya. Sekalipun ada sesuatu yang meningkatkan motivasi kita dengan tersenyum, tertawa, sesuatu yang wajar, yang tidak ada dusta di situ, ya, yang wajar bisa diterima. Tapi poinnya kata Nabi, taklim yang baik, nazalat alaihimus sakinah, memberikan ketentraman di dalam jiwa. Wa ghasyiyatuhumur rahmah, masya Allah. Saat antum duduk itu di rumah Allah, itu rahmat Allah sudah diliputkan. Bukan diturunkan bahasanya, bukan nazala tapi ghasyiyah, ya. Ghasyiyah itu menaungi dengan lembut. Menaungi dengan lembut. Ya. Jadi kalau antum misalnya, kalau ini tutup disebut ghita. Ghata menutup, tapi tutupannya umum sifatnya, bisa kasar, bisa lembut, itu ghata. Ya. Penutupnya disebut dengan ghita'un. Tapi kalau saya bawa tisu, ya, lebih keras mana, tutup ini atau tisu? Tutup ya, tisu kan lebih lembut. Ya. Saya tutupkan dengan tisu yang lebih lembut, itu disebut dengan ghisya'un. Ghisya, penutup yang halus, lembut. Jadi Allah ingin menggambarkan, saking sayangnya dengan penuntut ilmu, rahmatnya pun ditutupkan dengan bukan penutup yang kasar, sifatnya lembut. Ya. Sampai kita nggak sadar itu. Ya. Tapi Allah sudah tuangkan rahmat. Nah, rahmat ini pernah saya sampaikan dalam satu pertemuan. Tidak disebutkan kalimat rahmat dalam Al-Quran, kecuali menunjuk pada 3 makna. 3 makna. Ya. Makna pertama, ya, adalah ampunan dari dosa yang sudah berlebih. Banyak dosanya. Ya. Dalam bahasa Quran disebut dengan israf. Israf. Ya. Jadi kalau ada orang cuma bohong saja, ya, yang ini mencuri, yang itu mabuk-mabukan, macam-macam misalnya. Tapi kalau yang ini, Masya Allah, semua dikerjakan. Pernah bohong, pernah mabuk, pernah mencuri. Masya Allah. Ya. Itu disebut israf. Quran surah 39 Az-Zumar ayat 53. Ya. Perhatikan kalimatnya. Qul ya ibadiyalladzina asrafu ala anfusihim. Katakan Muhammad, pada hamba-hambaku, Masya Allah. Ya. Orang yang banyak dosanya pun, itu masih diaku hamba oleh Allah. Ya. Masih diakui itu. Qul ya ibadi, hambaku katanya. Ya. Coba bayangkan, lukiskan, ya, bandingkan dengan kita. Kalau bapak, ibu, di rumah punya anak, bukan sekedar nakal. Ya. Dalam tanda petik, durhakanya luar biasa. Ya. Sudah pada ayahnya dijelek-jelekkan, ibunya dipojokkan, ya. Rumah tangga dikacaukan, fitnah dihadirkan, ya. Tiba-tiba maaf. Setelah itu datang ke rumah untuk minta maaf, ingin kembali lagi. Diterima atau tidak? Diterima atau tidak? Ya. Antum diterima dengan tangan terbuka atau tertutup dulu? Tersenyum atau cemberut dulu? Ya. Masya Allah. Saya tidak yakin itu. Baru ketuk pintu, Assalamualaikum. Ada apa kemari? Lain tuh. Kadang-kadang anak di rumah pun sudah tidak kita akui, kamu bukan anak saya lagi, ya. Masya Allah. Ya. Itulah bedanya Khalik dengan makhluk. Bedanya Allah dengan hambanya. Allah itu tidak. Sepanjang Anda mau kembali, Qul ya ibadi, katanya ibad, hambaku sini. Dosa sebesar apa dosa yang pernah kamu perbuat? Ya. Sebesar apa? Ya. Asrafu, Qul ya ibadiyalladzina asrafu, yang sudah banyak dosanya terliputi. Israf. La taqnatu min rahmatillah. Jangan putus asa dari rahmat Allah. Sini.
Sini, hadis qudsi, kamu datang berjalan, kamu datang merangkak, saya berlari. Kamu berjalan, kamu datang merangkak, saya berjalan. Kamu berjalan, saya berlari. Ya. Jangan dilukiskan, maksudnya cepatnya Allah merangkul kita. Maaf, seakan-akan saat kita datang ke sini, Allah itu sedang menunggu. Siapa yang ikut ta'lim hari ini? Ya, Masya Allah. Ada rahmat Allah ditawarkan. Ada enggak yang merasa punya dosa? Ayo perbanyak istighfar. Minta ampun. Jadi kalau antum sudah hadir di majlis ta'lim, ustadznya belum ada, jangan sibukkan dengan ngobrol, minta pada Allah. Minta ya, ingat dosanya. Mohon maaf, maafkan saya kalau kata-katanya barangkali kurang berkesan. Kita tidak tahu kapan kita meninggal. Barangkali Allah itu saking sayangnya, sebelum meninggal, wallahu a'lam, keluar dari masjid ini mungkin kita meninggal dunia. Saking sayangnya diajak ke sini, dihadirkan. Coba ukur, mungkin banyak dosanya pernah kita lakukan. Masya Allah. Ya. La taqnatu min rahmatillah. Ayo minta saya ampuni saat ini. Ya. Itu bagian rahmat yang pertama. Ya. Yang kedua, rahmat itu bisa berarti solusi dari persoalan yang sedang dihadapi. Masalah yang dialami. Ya. Itu ada di Al-Baqarah, Quran surah kedua, ayat 155 sampai 157. Perhatikan kalimatnya. وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنْفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ sabirin. Setiap yang hidup pasti diuji dengan banyak masalah. Ya. Gak ada orang hidup gak punya masalah. Ya. Artinya kalau bapak ibu ingin tidak punya masalah, berarti ingin cepat meninggal itu. Ya. Selama hidup pasti ada masalah. Ya. Kata Al-Quran, akan diuji orang yang hidup dengan berbagai masalah. Ada yang sedang khawatir, gelisah. Ini wajah-wajahnya kelihatan tenang-tenang, padahal hatinya belum tentu tenang itu. Ya. Mungkin gelisah. Ya. Ada punya masalah di rumah, di kantor, ya, kehidupan sosial. Ya. Wal ju', lapang. Wa naqsi minal amwal, kekurangan harta benda, ya. Silakan dipurnaikan dulu. Sudah? Ya, enggak apa-apa, dipenuhi saja. Kalau di luar masih di dalam masih penuh boleh merapat, enggak ada masalah. Silakan, ya. Kalau sudah penuh saya di luar juga enggak ada masalah. Yang penting itu masuk. Baik, ya. Insyaallah. Bismillah. Sudah? InsyaAllah. Kalau masih ada di dalam, lebih baik ke dalam daripada di luar. Nanti saya bacakan hadisnya, ya, keutamaannya. Sudah? Baik. Allahumma salli ala Muhammad. Barakallahu fikum. Sudah? Baik. Saya teruskan ya. Wa basyiris sabirin. Nah, ini rumus dalam Al-Qur'an. Dan berikan kabar gembira, lapangkan orang-orang yang sabar saat diuji. Ya. Maaf saya agak panjangkan ini, karena menurut saya ini pembuka yang penting. Kata Al-Quran redaksinya, berikan kabar gembira pada orang yang sabar. Di rumus ujian itu, kalau sedang punya masalah, pilihannya hanya dua. Ya, pilihannya hanya dua. Bapak ibu mau mengeluh, atau bersabar. Ya. Mengeluh silakan, tapi tidak menyelesaikan masalah. Tidak menyelesaikan persoalan. Bersabar juga silakan, ada pahalanya. Ketika kita sabar ada pahala, mengeluh tidak ada pahala. Ya. Tapi sama-sama, poinnya sama. Ya. Poinnya sama. Bapak ibu mau mengeluh pun masalah tidak selesai. Ya. Masya Allah silakan, misalnya hujan ya. Hujan, kemudian genteng bocor. Anda mengeluh. Mengeluh pun tidak menyelesaikan persoalan, tetap saja bocor. Sebaliknya dengan kita bersabar kepada Allah, diberikan ketentraman, ya. Diberikan ketenangan, bahagia, tenang, tentram. Ya. Perhatikan, alladzina idza asabathum musibah qalu inna lillahi wa inna ilaihi. Bagaimana cara bersabar yang baik? Kata Quran, kalau sedang diuji dengan masalah, sabar. Caranya adalah terima itu dengan qanaah sebagai bagian ketentuan Allah. Alhamdulillah ya Allah, engkau berkehendak, tidak ada yang bisa menolak kehendakmu. Ya? Semua pasti akan selesai berdasarkan ketentuanmu. Kurang lebih demikian terjemah bebasnya. Di apa saja ya, sedang gelisah, sedang ada masalah, di kantor, di rumah, macam-macam. Pertama kali mengalami itu, jangan mengeluh. Jangan mengeluh, ya. Terima dulu. Alhamdulillah ya Allah, engkau berkehendak. Tidak mungkin terjadi ini semua kecuali dengan kehendakmu. Dan tidak mungkin kau memberikan ujian kecuali memberikan juga solusinya. Pasti akan berakhir. Nah, orang-orang yang seperti itu, 157-nya, ulaika alaihim salawat. Pertama kali yang dilakukan oleh Allah, dipuji orang ini. Dipuji, Masya Allah. Yang lain mengeluh, yang ini malah bersabar. Warahmah.
ditenangkan hatinya untuk diberikan solusi. Wa ulaika humul muhtadun. Setelah tenang itu baru ditunjukkan jalan keluarnya. Masya Allah. Ghasyiyatuhum rahmah. Orang yang sedang taklim itu diberikan peluang oleh Rasulullah. Rahmat Allah sedang menaungi. Artinya apa? Kalau antum sedang hadir di majlis taklim, barangkali tidak semua yang hadir ini sedang tenang hatinya. Mungkin sedang punya masalah. Ya. Kenapa tidak bermohon kepada Allah? Bukankah kita sudah ada di rumahnya? Insya Allah. Ayo hindarkan keluhan, tenangkan hati kita, minta kepada Allah dengan baik. Ya, saya ilustrasikan sebentar ya. Sebentar. Kita ada spidolnya. Baik. Ini ceramah kedua ya. Kalau ceramah pertama tadi kan nggak pakai spidol. Ya. Jadi yang kedua. Sebentar. Allahumma shalli ala. Baik, saya teruskan sebentar sambil kita menunggu datangnya untuk perangkat menulis. Wa ghasyiyatuhum rahmah. Jazakallahu khair. Dan saat orang hadir ke ta'lim itu, dia duduk, dia belum pulang ini, ya, sedang belajar. Rahmat Allah sudah dinaungi di atasnya. Yang pertama pilihan terampuni dosa, yang kedua pilihan untuk diuraikan persoalan hidupnya. Rumusnya tadi bersabar dulu. Ya. Perhatikan sini, saya berikan ilustrasi. Kalau ini ada wajan, bejana. Di bawahnya ada kompor, ada api misalnya. Lalu api. Apinya sebelum dinyalakan, misal kita simpan satu hewan melata di sini. Misal saja, maafkan saya kalau contohnya agak kurang baik. Misal kita letakkan cacing di sini. Misal saja, di tengah-tengah. Api belum dinyalakan. Kalau apinya sudah dinyalakan, posisi cacing kemana? Geser ke pinggir, baik, geser ke pinggir. Kenapa? Jawabannya keliru. Bukan panas karena cacing tidak mampu untuk mengeluh. Kalau dia bisa mengeluh, dia katakan, aduh panas, aduh sakit, aduh sakit. Banyak aduhnya, telat pindahnya. Ya. Jadi orang yang seringkali mengeluh dengan persoalan, gak akan cepat datang solusi. Karena waktu dihabiskan untuk mengeluh. Ada yang tidak mau makan, ada tidak mau minum, ada tidur pun gak enak. Untuk apa dilakukan? Anda tidak makan pun masalah gak akan selesai. Ya. Jadi lebih baik sabar, nikmati dengan baik, jalani dengan nyaman. Wabasyiris sabirin, ketika Anda sabar lewat masalah itu, menerima sebagian ketentuan Allah, penerimaan itulah yang melahirkan rahmat Allah. Jelas sampai sini? Oke. Yang ketiga, rahmat bisa berarti pemberian dunia yang tanpa batas. Masya Allah. Pemberian dunia yang tanpa batas. Sifat Allah yang memberikan itu disebut dengan Rahman. Sifat Allah yang memberikan itu disebut dengan Rahman. Jadi memberikan dunia tanpa batas. Seakan-akan, Masya Allah, antum hadir di sini barangkali ada yang ingin memiliki sesuatu, ada yang hajatnya kurang, macam-macam kebutuhan dunia, ya, yang sekiranya bisa memperbaiki hidup. Ya. Yang kedua, ya, bisa berarti juga pemberian akhirat yang sifatnya khusus bagi orang Islam. Ya. Di rahmat Allah yang terkait dengan pemberian dunia tanpa batas disebut dengan Rahman. Rahmat Allah yang terkait dengan pemberian akhirat khusus bagi orang beriman saja disebut dengan Rahim. Ya. Barangkali di antara kita sekarang, Masya Allah, hidupnya sudah nyaman, tentram. Ya. Rumah cukup, kendaraan ada. Tapi bekal belum baik barangkali. Ya. Salatnya, puasanya, zakatnya. Berdoa mengharap surga, bertemu dengan keluarga. Nah, saat meminta itu, sifat Allah yang memberikannya disebut dengan Rahim. Dalilnya Al-Fatihah, sering kita baca itu dalam sehari. Minimal 17 kali. Ar-Rahman, Rahim. InsyaAllah. Nah, sekarang saya berikan gambaran kenapa saya utamakan tadi masuk ke dalam masjid. Ketika Anda masuk ke masjid melangkahkan kaki kanan, maaf. Masuk ke masjid, langkahkan kaki kanan. Keluar, langkahkan kaki kiri. Perhatikan, saat masuk itu apa yang diucapkan doanya? Allahumma ftahli abwaba. Di sini rahasianya. Di sini rahasianya. Perhatikan betul ya. Beda antara masuk rumah Allah dengan rumah kita. Ya. Rumah antum saja ada adabnya. Masuk ke rumah antum ada adabnya itu. Ya. Begitu masuk, kita ketuk pintu dulu, ucapkan assalamualaikum, ya kan? Adabnya ya. Hati-hati, di rumah itu ada setan khusus yang menunggu. Ya. Namanya dasim. Namanya dasim, ya. Setan itu banyak ya, ada walhan, setan goda orang sedang wudu, ya. Ada khanzab, setan yang menggoda orang sedang sholat, ya.
Bahkan kata setan ini sendiri, dia katakan, saya akan goda orang yang sholat sampai tidak sadar berapa rakaat sedang menunaikan sholatnya. Ya. Pernah punya pengalaman itu? Pasti kelihatan dari wajahnya. Ya. Baik. Itu ada di Al-Bukhari nomor hadis 608. Ya. Masuk ke rumah, ada setannya namanya Dasim. Dia menunggu ruangan. Ya. Di saat kita masuk misalnya, tidak mengucapkan Assalamualaikum, maka setan berkata kepada temannya, kita punya tempat menetap di hari ini. Jadi kalau Anda ingin mengusirnya, ucapkan Assalamualaikum, dia pergi. Dia katakan pada kawannya, kita tidak punya tempat menetap di hari ini. Nah, Bapak Ibu sekalian, masuk ke rumah Allah, adabnya lain. Kaki kanan langkahkan, diucapkan Allahumma ftahli abwaba. Lihat sini ya, doanya. Allahumma iftahli. Rahasianya di sini. Abwaba rahmatik. Perhatikan sini. Duhai Allah, ya Allah, mohon bukakan untukku pintu-pintu. Jamak. Abwab itu jamak dari babun. Abwab jamak dari bab. Bab satu pintu. Abwab banyak pintu, tidak hanya satu. Saya mau tanya, antum masuk masjid lewat berapa pintu? Satu pintu atau banyak pintu? Banyak pintu. Jadi masuk ke sini, keluar lagi, masuk lagi dari sana gitu ya. Satu pintu kita. Cuma satu pintu. Ada yang dari sana masuknya, dari sini satu pintu. Tapi menariknya, ketika masuk lewat satu pintu, Allah membalas dengan 3 pintu. Perhatikan. Masuk lewat satu pintu, dibalas lewat 3 pintu. Masya Allah. Ya. Ibrahim, Quran surah 14 ayat ke-7 itu. La in syakartum la azidannakum. Masya Allah. Al-An'am ayat yang 160 itu. Man jaa bil hasanati falahu asyru amthaliha. Antum ngasih 1, Allah balas 10. Masya Allah. Antum masuk ke masjid, baru masuk, belum apa-apain, belum melakukan apapun. Masuk lewat satu pintu, dibukakan 3 pintu oleh Allah. Pintu apa? Rahmat. Tadi yang saya terangkan. Jadi sebetulnya saat Anda memasuki masjid, rumah Allah, itu Allah sudah menunggu. Perlu rahmat apa? Adakah yang sedang punya persoalan? Ayo silahkan masuk, salat 2 rakaat, minta pada Allah. Adakah di antara kalian yang sedang punya banyak dosa? Saya sudah bukakan pintu kebaikan untuk taubat. Ada yang mau taubat tidak? Adakah di antara kita yang sedang punya hajat dunia, hajat akhirat? Ayo minta. Jadi sibukkan diri kita, itu baru masuk Bapak Ibu sekalian. Dan yang paling luar biasa, orang taklim, Allah tidak menunggu lagi, diliputkan di atasnya itu. Ayo, mau minta apa? Tinggal kita mohon saja Allah turunkan kebaikannya, sepanjang benar cara memintanya. Itu baru yang kedua. Yang ketiga, wahafathumul malaikah. Malaikat berkerumun mengikuti keadaan itu untuk menunggu. Ya. Ada enggak yang mau berdoa diaminkan? Yang mau istighfar dia mohonkan kebaikan-kebaikannya. Dan yang terakhir, yang keempat, saya agak cepat ya, karena pengantar. Yang keempat, wa dzakarahumullahu fi man indah. Saat mereka masih belajar itu, Allah menyanjung-nyanjung penuntut ilmu itu di sekitar malaikat yang ada bersanding bersamanya. Insyaallah. Di antum jangan dikira biasa saja itu. Ketika sudah duduk, kita ikut ta'lim, itu Allah menyanjung kita. Ya. Masya Allah, hambaku mau belajar. Masya Allah, hambaku mau mendekat kepadaku. Hadisnya sahih. Hadis Muslim nomor hadis 2700. Ya. Nazalat alaihimus sakinah, diberikan ketentraman. Wa ghasyyathum rahmah, diliputi oleh rahmat. Antum tinggal pilih saja. Ya. Satu di antara 3 itu. Ya. Wa hafathumul malaika, malaikat bergabung. Ya. Masya Allah. Dan yang keempat, wa dzakarahumullahu fi man indah. Dan kalau ilmunya diamalkan, pulang dari sini kemudian antum amalkan, maka amalan kita itu lebih utama seperti keutamaan rembulan dibandingkan dengan seluruh planet yang ada di jagat raya ini. Saya teruskan hadis yang pertama tadi, wa faddul alim, dan keutamaan seorang penuntut ilmu kalau dia beramal dengan ilmunya, alal abid, dibandingkan seorang hamba yang tidak punya ilmu tapi dia beribadah, ka faddil qamari ala sa'iril kawakib. Seperti keutamaan rembulan dibandingkan dengan planet yang ada di seluruh jagat raya ini. Para ulama mengilustrasikan pahalanya itu seperti minimal 1000 bulan. InsyaAllah. Itu penghargaan Allah kepada kita. Tidak cukup sampai dengan pahala saja. Allah akan mudahkan kehidupannya bila mengamalkan ilmunya. Dalilnya langsung Quran. Langsung Quran. Quran surah ke-16 ayat 97. Quran surah ke-16 ayat 97. An-Nahl. Baik. Sudah? Sekarang mari perhatikan ayatnya. Man amila salihah.
Man amila salihah. Siapa yang mengerjakan satu amal saleh saja. Satu amal saleh saja. Jadi ada amila salihan, ada amilus salihat. Wal 'asr innal insana lafi illal ladzina wa amilus salihat. Kalau amilus salihat itu banyak, salat, zakat, sedekah, ikut ta'lim, itu semua amilus salihat. Tapi di ayat ini yang diminta enggak usah banyak-banyak. Man amila salihah. Siapa yang mengerjakan satu saja amal saleh, min dzakarin aw untha, tidak peduli dikerjakan oleh laki-laki ataupun perempuan. Ya. Masya Allah. Mengerjakan amal saleh satu saja, baik lelaki ataupun perempuan, tapi syaratnya hanya satu, wa huwa mu'minun. Wa huwa mu'minun. Dan amal ini dilakukan betul-betul yakin karena Allah, bukan karena yang lain. Ini tadi yang ditegaskan oleh Ustaz Iman sebelum kita memulai ta'lim. Ya. Wa huwa mu'minun. Amal saleh ini mesti dilakukan dengan iman. Maksudnya yakin karena Allah, bukan karena yang lain. Ya. Karena Allah. Man amila salihah. Siapa yang mengerjakan satu amal saleh saja. Satu, enggak perlu banyak-banyak. Min dzakarin aw untha. Dilakukan oleh lelaki ataupun perempuan. Wa huwa mu'minun, syaratnya dilakukan dalam keadaan yakin karena Allah, bukan karena yang lain. Jadi maaf sekali lagi, ya. Sekali lagi mohon maafkan saya kalau kata-katanya barangkali kurang berkenan. Saya punya keyakinan setiap orang yang datang taklim ke sini itu motifnya agak beda-beda. Walaupun awalnya tertanam dalam sanubarinya karena Allah, iya karena Allah. Tapi ada kadang-kadang yang menyertai, ingin lihat ustadznya, ingin ketemu dengan teman, ya, ingin tahu pengalaman, macam-macam. Nah, yang seperti ini nggak akan dapat, ya. Memang dapat ilmunya, dapat pencerahannya. Tapi Allah tawarkan satu kebaikan tambahan. Siapa yang datang melakukan karena Allah, tak peduli siapa yang mengajarkannya. Di mana tempatnya, dilakukan karena Allah. Perhatikan. Falanuhyiyannahu hayatan thayyibah. Masya Allah. Dan Allah berikan pada antum semuanya. Thayyibah. Falanuhyiyannahu. Pakai fa. Tidak akan tunggu lama. Ya. Fa itu harfu atfin bila hududin. Huruf yang merangkai tanpa jeda. Ya. Jadi begitu antum selesai taklimnya, langsung anugerahnya diberikan oleh Allah. Syaratnya iman tadi. Ya. Apa yang diberikan? Nuhyiyannahu hayatan thayyibah. Kami akan perbaiki keadaan hidupnya saat di dunia menjadi lebih baik lagi. Hayatan thayyibah. Ya. Bukan sekedar hayat, tapi thayyibah. Kebaikan yang dikehendaki oleh Allah. Masya Allah. Yang tadinya di rumah punya masalah diuraikan. Yang di kantor punya persoalan diuraikan. Hayatan thayyibah, kehidupan yang lebih diridhoi lagi oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi Bapak Ibu sekalian, saya sarankan sebelum kita memulai, ikhlaskan diri kita, lakukan karena Allah. Mudah-mudahan apapun yang sedang kita harapkan saat ini, Allah berikan kebaikan kepada kita semuanya. Ya, tadi. Baik. Kita baru mau mulai ya, sekarang baru masuk materinya, Masya Allah. Mohon bersabar ya. Sampai jam berapa kita hari ini? Alhamdulillah. Masya Allah. Baik. Saya review dulu yang kemarin sekitar 3 atau 5 menit untuk menyambungkan supaya kita fokus, terutama bagi yang baru bergabung. Bapak Ibu sekalian, pelajaran kita tentang As-Sunnah An-Nabawiyah, ya, kehidupan Nabi yang perlu kita tiru. Dari mulai bangun tidur sampai dengan tidur kembali. Ya. Bagaimana Nabi mencontohkan dari bangun tidur sampai dengan tertidur kembali. Ya. Dalilnya telah kita catat, kenapa kita belajar ini. Dan kita telah sampai pada pembahasan ya, amalan Rasulullah setelah beliau menunaikan tahajud sebelum datang panggilan salat subuh. Ya. Kita sudah bahas beberapa amalannya. Satu, memperbanyak doa. Itu sudah kita bahas. Ya. Yang kedua, memperbanyak istighfar. Ya. Dan yang terakhir kemarin adalah memperbanyak tilawah Al-Quran atau bacaan Al-Quran. Kita berhenti kemarin di pembahasan yang terakhir tentang cara berinteraksi dengan Quran. Ya. Di saat Anda selesai menunaikan tahajud, ya, kemudian setelah itu misalnya kita ingin membaca Al-Quran, maka ada 3 cara ya, dalam berinteraksi dengan Al-Quran. Yang pertama, qiraah. Ya. Qiraatun, hanya sekedar baca saja. Ya. Hanya sekedar baca saja, tapi tidak menuntut kita untuk memahaminya. Ya. Tidak menuntut untuk memahaminya. Kalau istilah orang kita kan tadarus ya. Ya. Walaupun agak kurang tepat itu tadarus istilahnya. Ya. Tadarus itu sebetulnya bukan baca. Tadarus itu belajar, memahami isinya. Ya. Jadi kalau tadarus Quran artinya membaca Quran dengan terjemahannya, dipelajari isinya.
Ya, itu tadarus. Ya. Tapi kalau cuma sekedar baca disebut dengan qiraah. Ya. Jadi itu amalan yang pertama. Anda boleh setelah tahajud misalnya menunggu datangnya fajar dengan memperbanyak bacaan Quran. Sekalipun tidak membaca artinya atau tidak memahaminya. Masya Allah, Allah sediakan pahala yang begitu melimpah bagi orang yang senang baca Quran. Ya. Bayangkan baru sekedar baca saja, sekedar baca, Nabi sudah menyatakan minimal pahalanya setiap hurufnya 10. 10 kebaikan. Ya. Hadisnya sudah kita sampaikan, masih ingat? Ya. At-Tirmidzi nomor hadis 2910. Ya. Man qara'a harfan min kitabillah, siapa yang baca itu satu huruf saja dari kitab Allah, satu huruf saja, ya. Falahu asyru hasanat, dia akan dapatkan 10 kebaikan. Ya. Walam aqul alif lam mim harfun, saya tidak mengatakan alif lam mim itu satu huruf, walakin alifun harfun, tapi alif satu huruf, lamun harfun, lam satu huruf, mimun harfun, mimnya satu huruf. Walikulli harfin asyru hasanat, dan setiap hurufnya itu mendapatkan 10 kebaikan. Jadi kalau antum baca alif lam mim saja, sudah berapa didapatkan? 30, itu baru baca. Belum memahami artinya, Masya Allah. Baru baca saja. Ya. Dan berita baiknya, kalau ada orang berkata, ya Rasulullah, kalau saya masih belajar, masih terbata-bata bacaannya. Ya. Hurufnya, mengejanya masih susah. Masya Allah, hadisnya di kitab yang sama, nomor hadis 2920. Walladhi yatata'ta'. Adapun orang yang terbata-bata saat dia mulai belajar membaca, wa huwa syaqqun 'alaihi. Sudah terbata-bata, sulit mengeja hurufnya. Ya. Orang lain mengucapkan misalnya a'udzu, dia sulit mengucapkannya a'udzu. Masya Allah. Falahu ajran. Kata Nabi, orang ini minimal dapat 2 kali pahala orang yang lancar. 2 kali pahala. Masya Allah. Kalau tadi alif lam mim, yang lancar dapat berapa? 30. Yang enggak lancar misalnya dia ulang alif lam mim, dia ulang lagi alif lam mim, minimal dapat berapa? 60. Ustaz, kalau begitu saya enggak lancar aja bacanya ya. Itu keliru. Itu keliru ya. Insyaallah. Itu maksudnya setiap kali dia mengulang dia dapat pahalanya. Ya, setiap mengulang tambah lagi, setiap mengulang tambah lagi. Jadi ibu dan bapak sekalian, kalau Nabi sudah menawarkan, antum enggak lancar saja, pahala dilipat gandakan. Kalau dengan semua motivasi itu belum tersentuh juga baca Quran, ya, subhanallah, dengan cara apa lagi mesti dimotivasi? Dengan cara apa lagi? Ya. Pahala sudah digandakan, kebaikan diliputkan, belum tersentuh juga. Berapa lama lagi waktu yang dibutuhkan untuk memotivasi kita mau baca Quran? Ya. Karena itu terakhir tadi pagi saya sampaikan, di salah satu masjid di Baitur Rahim, Masya Allah, normalnya setiap muslim itu mesti baca Quran. Mesti baca Quran. Dalam sehari. Kalau bapak ibu sehari misalnya, biasanya cuma 1 juz, pindah jadi 1 roboh. Biasa 1 roboh, 1 ain, pindah jadi 1 halaman. Biasa 1 halaman, cuma 10 ayat. Biasa 10 ayat, nggak sempat sibuk, cuma 1 ayat. Bahkan satu kali sibuk misalnya sama sekali nggak baca Quran. Kalau dalam sehari tidak mampu baca Quran, caranya begini. Malam-malam bangun, 1:30, jangan tahajud dulu. Bawa mushaf kita, masuk ke ruangan tengah, buka mushafnya, lalu katakan pada diri kita, ya Allah, dosa apa saya nggak bisa baca Quran? Karena tidak mungkin ada muslim tidak mau baca Quran kecuali ada sekat dalam jiwanya. Itu yang perlu dikeluarkan. Ya. Sehari mesti baca kita, sehari itu. Quran mesti baca, walaupun cuma 1 ayat. Ya. Masya Allah. Nah, yang kedua, bisa juga dengan qiraah sudah kita lakukan, lancar bacanya, maka levelnya naikkan. Jangan cuma sekedar baca tapi pahami. Disebut dengan tilawah. Tilawah Al-Quran. Tilawah Al-Quran. Saya sudah uraikan dengan sangat rinci di pertemuan lalu. Sekarang saya berikan cara singkatnya saja. Ya. Antum kalau mau tilawah Quran, cara terbaiknya, itu ada 2 metode. Ya. Ada 2 metode. Metode pertama, ya, biasanya para sahabat, ya, membaca 5 ayat terlebih dahulu. Misal, Al-Baqarah alif lam mim sampai dengan ulaika ala hudan min rabbihim wa ulaika humul muflihun. Dibaca 5 ayat ini, dipahami artinya, lalu coba diamalkan. Belum sanggup mengamalkan, ya, berhenti dulu di situ. Ya, lalu lanjutkan lagi, Masya Allah. Ini metode yang pertama. Metode yang kedua, ini yang didukung oleh para ulama saat ini, Masya Allah. Ya. Yang paling bagus, keluarkan bimbingan Quran itu secara tematik. Karena bimbingan kehidupan kita, semua ada di Quran. Misal, saya beri contoh. Ada yang sudah berumah tangga, jadi suami, jadi istri selama puluhan tahun. Pernahkah Anda mengeluarkan dalam Al-Quran tuntunan menjadi suami yang baik? Ibu mengeluarkan ayat-ayat tuntunan menjadi istri yang baik? Jangan-jangan puluhan tahun, atau belasan tahun, atau bertahun-tahun, sudah merasa menjadi suami yang baik, tapi menurut Allah belum. Ibu merasa menjadi istri yang baik, menurut Allah belum.
Apa antum nggak punya waktu mengeluarkan sebagian saja selama sebulan tilawah dengan istri di rumah, Masya Allah. Ya. Tanyakan pada istri kita, Ma, ini yang petunjuk Quran, sudahkah papa sesuai? Ya. Pa, ini juga petunjuk tentang mama, sudahkah mama sesuai? Kan indah kehidupan itu, Masya Allah. Ya. Antum selesai itu, ada semuanya di Quran. Ya. Bimbingan dalam bekerja, saat sulit ada doanya. Saat sakit pun, Masya Allah, dari mulai sakit yang ringan, surah Asy-Syu'ara ayat 78 sampai dengan 80, ya. Doanya Nabi Ibrahim saat sakit ringan itu, Masya Allah. Walladzi khalaqani wa yahdini. Dialah Allah yang menciptakan saya kemudian memberi petunjuk. Dialah yang memberi makan saya, memberi minum saya. Wa idza maridtu, kalau saya sakit sekarang pun, fa huwa yashfini, pasti Allah sembuhkan, pasti Allah sembuhkan. Ada itu bimbingannya. Masya Allah. Ya. Di saat pulang kerja, Pak, Bapak sakit kepala, sakit perut, ya, sakit kaki yang ringan-ringan. Kenapa nggak sambil dipegang, bimbingannya dibaca? Wa idza maridtu, ya Allah, saya sudah berikhtiar dalam kebaikan karenamu. Sekarang saya agak terasa sakit, pasti Engkau sembuhkan. Ya. Masya Allah, hidup semua dengan Quran itu. Saat sakit parah pun ada, Al-Anbiya ayat 83 sampai dengan 84. Ya. Saat antum punya kesulitan yang luar biasa di kantor, di rumah tangga, gelap mata kita. Al-Anbiya 87, 88. Ya, Masya Allah. Anak-anak kita mulai belajar, At-Taubah ayat 122. Mulai dididik di rumah, ada lagi misalnya Luqman ayat 13 sampai ayat 19. Masya Allah. Itu anak baru satu. Kalau anaknya lebih daripada satu, Yusuf. Ya, Yusuf, Quran surah 12. Masya Allah. Dari mulai ayat yang ketiga sampai ayat 29-nya. Lengkap semua. Kenapa Anda dalam sebulan nggak keluarkan? Hari ini belajar menjadi suami yang baik. Besok belajar menjadi ayah yang baik. Besok menjadi pebisnis yang baik. Anak kita menjadi siswa yang baik. Semuanya ada. Cuma kita terlalu sibuk dengan dunia dan bacaan-bacaan yang lainnya. Petunjuk yang hakiki tidak kita baca. Itulah tilawah Al-Quran. Nah, kemarin pertemuan lalu kita berhenti pada satu tantangan dari Allah. Kalau cuma tilawah mushafnya dipegang, kemana-mana agak susah, berat. Berat. Ke pasar bawa mushaf, susah. Ya. Sekarang di bis, bawa mushaf agak susah. Bahkan Masya Allah, di beberapa tempat masuk pesawat, buka mushaf, pesawatnya balik lagi itu. Ya, Masya Allah ya, saking orang tidak tahunya tentang Islam. Saya tidak mengatakan tidak suka. Saking tidak tahunya tentang Islam dan keutamaan Quran, orang di pesawat buka mushaf, balik lagi pesawatnya. Ya. Karena ada aduan, dikiranya itu panduan teror ya, Masya Allah. Padahal belum dilihat. Belum dilihat bagaimana isinya, bagaimana keindahannya. Nah Bapak Ibu sekalian, supaya tidak susah, maka Allah tawarkan untuk mudah dihafalkannya. Untuk mudah dihafalkannya. Di situ kita berhenti dan di sini saya akan mengingatkan. Maaf, insya Allah saya tidak lupa. Dan rekamannya juga ada. Ya. Kita punya tugas dari bulan kemarin, hari ini 40 ayat. Saya yang husnuzan pada Allah karena syaratnya tidak mungkin masuk ke masjid kecuali ayatnya sudah dihafalkan. Insya Allah. Sudah hafal Qurannya? Sudah mulai menghafal? Kalau Anda menghafal kurang dari 40 ayat, artinya berhasil itu hafalannya. Walaupun cuma 1 ayat, 2 ayat, 3 ayat, 5 ayat, karena pemula yang menghafal Quran sebaiknya tidak melebihi daripada 10 ayat. Ya. Karena ada hikmah nanti di balik itu. Ya, ada hikmah di balik itu. Nah, saya ingin berikan dulu yang tidak saya sampaikan di pertemuan yang lalu. Perhatikan sini. Kemarin kita diajarkan teori bagaimana menghafalkan Quran dari mula, ya, dalam jeda selama sepekan sampai dengan selama 1 bulan. Ya. Dengan harapan itu teorinya sudah didapatkan, kita bisa praktikkan. Perhatikan sini, Bapak Ibu sekalian, ternyata menurut para penelitian ahli qiraat, orang-orang yang benar belajarnya, belajar Quran, pertama kali menghafal itu tidak banyak yang dihafalkan. Bahkan seorang guru pun kalau ingin mengecek orang yang baru pertama kali menghafal, itu tidak banyak yang diberikan. Paling banyak 5 ayat. Apa di antara hikmahnya? Masya Allah. Karena itu saya pernah ajarkan, kalau Bapak Ibu masih ingat, ya, hari Senin itu tidak menghafal. Ya. Sabtu 3 ayat, Ahad 2 ayat, setelah 5 ayat, Senin nggak menghafal sama sekali. Ya. Mengulang. Nah, mengulang itu bukan sekedar melekatkan ingatan, tapi memperbaiki makhraj. Ya. Makhraj. Dan sifat huruf, cara kita mengucapkannya. Perhatikan cara Allah mengajarkan kita menghafal Quran. Saat kita membaca alif lam mim, huruf yang paling mudah. Setelah itu diajarkan mengucapkan huruf yang agak sukar. Supaya terbiasa. The.
The. The. The itu singkatnya, lidahnya digigit sedikit. The. The. Ya? Saya berikan contoh saja sebentar. Kalau antum sudah lancar mengucapkan the, sudah benar, the, maka tambah ayat ketiga, the-nya dirubah menjadi the. Ya. The-nya dirubah menjadi the. Perhatikan. Alif, lam, mim. Ayat pertama. Dzalikal kitabu la hudan lil the. Saat sudah lancar the, lisan dikembalikan kepada the. Dibolak-balik. Supaya mudah mengucapkan. Ayat ketiganya apa? Al-ladzina yu'minuna bil ghaib. The. InsyaAllah. Kalau sudah bisa the, sudah bisa the, sudah mudah mengucapkannya, seringkali the tertukar dengan za. Idza zulzilatil ardu. Itu the dengan za. Ya. Bahkan kalau lisannya terlalu keras ya luar biasa, itu semua bisa ja semua itu. Idza zulzilatil ardu. Ya. Perhatikan. Saat antum sudah bisa za, bisa di, oleh Allah dilatih lagi dengan za. Huruf yang mirip-mirip. Alladzina yu'minuna bil ghaibi wa yuqimuna as-shalah wa mimma za. Sudah bisa za, dipindahkan jadi zi. Zi. Wa mimma razaqnahum yunfiqun. Ayat keempatnya. Wal ladzina yu'minuna bima zi. Za jadi zi. Dan uniknya, zi disandingkan dengan zi. Walladzi pakai za. Walladzina yu'minuna bima unzi pakai zi. Perhatikan. Jadi menghafal Quran yang baik, kalau antum sampai sebulan ini misalnya, Ustaz, saya belum mencapai target 40. Karena bukan 40 yang diinginkan. Yang diinginkan ada hafalan Quran yang masuk dalam jiwa kita. Mau 1 ayat, 2 ayat, 3 ayat, dan benar kita dalam membacakannya. Jadi berbahagialah Bapak Ibu sekalian, kalau dari bulan lalu sampai dengan hari ini, sudah ada Quran yang masuk ke dalam jiwa kita. Itu tandanya ada kebaikan dalam diri kita. Musa, bukan Nabi Musa, tapi seorang anak kecil yang matanya buta. Ini pengantar saya sebagai penutup kajian yang lalu. Terlahir di kota Mesir, di negara Mesir. Beliau lahir di Mesir, di provinsi Asyut. Matanya buta, tapi dalam butanya punya keinginan untuk bisa menghafal Quran. Anak ini dulu masih usia 6-7 tahun, insyaAllah. Datang pada orang tuanya. Bapaknya pekerja biasa, barangkali tidak seprofesi dengan antum yang pekerjaannya nyaman. Disampaikan pada orang tuanya menangis bahagia. Mulai saat itu direncanakan harus belajar dengan baik. Bapaknya membawa motor ala kadarnya, dimodifikasi supaya memudahkan dia belajar. Ditetapkanlah belajar pada seorang guru yang jarak dari rumahnya itu 20 km. Guru yang baik. Anaknya dibonceng menjelang asar. Bapaknya memodifikasi motornya. Di depannya itu ditampilkan seperti layar di dashboardnya itu. Jadi anaknya di belakang mulai menghafalkan Qurannya, insyaAllah. Bapaknya di depan pegang catatan ayatnya. Di jalan itu nggak ada yang sia-sia, Masya Allah. Sambil lihat ke depan, begitu anaknya hafalan, bapaknya lihat ke bawah. Di jalan nggak ada ngobrol, nggak ada apa. Anaknya menghafal di belakang, bapaknya mengecek lagi hafalan. Semuanya itu bermakna. Begitu tiba di tempat tujuan pada gurunya, subhanallah, sudah jauh-jauh datang 20 km. Sampai di sana, gurunya cuma minta bacakan 1 ayat. 1 ayat saja. Masya Allah. Sampai kemudian pulang lagi, datang lagi, diminta suruh baca ayat 1 lagi. Jadi cuma 1 saja. Sampai anak ini mengatakan pada bapaknya, kita sudah jauh-jauh Pak, katanya datang ke sini, cuma diminta baca 1 ayat. Kata bapaknya, tidak mungkin ada guru memberikan petunjuk kecuali kebaikan. Ikuti saja nak, bersabar. Masya Allah, ternyata gurunya itu sedang mengobati dulu penyakit-penyakit di lisannya. Di huruf yang belum sempurna diucapkan, disempurnakan, didengar, disempurnakan. Ketika sampai 1 juz, semua makhraj sudah benar. Ketika semuanya sudah benar, kesananya semakin mudah, tidak ada yang diluruskan lagi. Masya Allah. Tidak ada yang diluruskan lagi. Tapi yang paling luar biasa, saya ingin sampaikan,